Oke teman-teman, sekali lagi thank you udah datang malam ini ke acara pertama PSR Live via Zoom, forum diskusi via Zoom. Topik kali ini kita bahas adalah jurnalisme dan kritik film. Jadi kita bakal banyak ngobrol nih, diskusi apa sih perbedaannya seorang jurnalis film dan kritikus film. Kadang-kadang tuh sering jadi perdebatan gitu. Apakah semua orang yang review film itu terbilang kritikus? Apakah orang yang meliput soal perfilman itu pasti kritikus, atau apakah orang yang review film itu terbilang jurnalis gitu. Jadi sering terjadi perdebatan. Langsung aja silakan Isman diambil alih moderasinya. Oke, thank you Ndri. Jadi terima kasih udah pada datang guys, teman-teman. Jadi kita akan diskusi soal jurnalis sama kritik film. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita pengen tahu dulu deh, maksudnya gimana Arya sama Moyang ini bisa memulai karir mereka di bidang film ini. Mungkin dari Arya dulu deh, gimana sih bisa start menjadi pemerhati film atau kritikus film mungkin? Waduh. Atau jurnalis jangan-jangan. Selamat malam semuanya. Makasih banyak sebelumnya udah ngundang gue di acara perdana PSR untuk Zoom. Pertanyaannya menarik ya, karena sebenarnya gue merhatiin film ya kalau disebut merhatiin sih dari sekolah juga udah sering nonton sih ya. Cuman mungkin lebih seriusnya itu ketika gue udah memutuskan untuk sering nulis film aja sih, nge-review filmnya di blog gitu. Dari sekitar sekarang tahun berapa ya, 2020 ya 2010 lah gue mulainya. Satu dekade 2010, pengalaman sekali. Cuman sampai akhirnya ya banyak hal-hal terjadi, akhirnya 2016 gue memutuskan untuk pindah ke media video gitu, dan akhirnya ya YouTube gue pilih sebagai media selanjutnya buat gue mengekspresikan soal film gitu aja sih, sampai akhirnya jalan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu sih. Kalau kenapa merhatiin film ya senang aja sih, emang senang nonton. Dari situ aja sih sebenarnya kalau gue. Kalau Moyang? Terima kasih Mas Isman. Perkenalkan, nama saya Moyang Kasih, biasa dipanggil Moyang. Saya adalah jurnalis, sebenarnya lebih ke jurnalis seni dan sinema di majalah Tempo, jadi nggak cuma fokus di film. Saya masuk Tempo itu jadi reporter segala macam di tahun 2014, jadi harus bisa semua desk, hukum, internasional, internet, politik dan sebagainya. Tapi mulai akhir 2015 itu udah fokus di desk seni. Nah, kebetulan desknya Seni Tempo itu selalu ada rubrik untuk ulasan seni rupa, pertunjukan, musik, dan film. Nah, tapi yang hampir selalu ada di setiap pekan tuh pasti ulasan sinema. Kalau misalnya seni yang lain itu bisa berganti-ganti setiap pekannya, kadang seni rupa, kadang seni musik, tergantung acaranya. Tapi kalau sinema itu hampir selalu ada setiap pekan. Jadi bisa dibilang sih memang paling sering tuh buat nulis ulasan sinema dari tahun akhir 2015 sampai sekarang, kira-kira udah hampir 5 tahun ya. Kalau kenapa menulis sinema? Karena pekerjaan sebenarnya. Jadi yang tadinya tuh cuma saya ya, nonton film, menikmati tulisan-tulisannya Mbak Lela Hudori. Kalau di Tempo itu kan dari dulu Mbak Lela yang terkenal sebagai penulis film. Jadi dari waktu kuliah dulu langganan Tempo, tuh sudah menikmati tulisan-tulisannya Mbak Lela di majalah Tempo, tapi nggak pernah benar-benar kepikiran untuk mendalami ulasan sinema. Tapi ya karena tercemplung di Destiny dan harus berkewajiban untuk mengulas sinema, ya mulai belajar sih dari situ. Mulai melihat film nggak cuma sekedar tontonan menghibur, tapi ya dilihat lapisan-lapisan lain di baliknya gitu. Menarik. Sekarang lagi ngulas sinema apa, Moyang? Pekan ini belum, lagi nggak ada. Ya? Terakhir itu Dark, series Dark di Netflix. Mantap. Favorit gue. Habis ngulas itu juga soalnya. Iya. Itu kayak 3 season langsung di satu tulisan, jadi agak ini sih nulisnya. Kembali ke masa lalu nggak, Mbak? Udah nggak tahu di tahun berapa sekarang berada. Dia udah pindah ke alternate universe dia. Iya. Oke, jadi kita jangan sampai melebar ke dark. Jadi kita akan bicara soalnya jurnalis filmnya nih. Tadi Moyang mengklaim sebagai jurnalis filmnya. Kita semua tahu di Tempo semua berstatus jurnalis. Sebenarnya jurnalis film itu apakah tugasnya cuma sebatas review film atau ada hal lainnya nggak sih? Maksudnya apa yang mendefinisikan seseorang bisa disebut jurnalis film? Kalau definisi kayaknya bukan aku orang yang tepat untuk mendefinisikan apa itu jurnalis film, tapi kalau dari pengalaman ya, pekerjaan saya sehari-hari di Tempo yang berurusan dengan sinema,
itu tidak terbatas hanya di ulasan film. Jadi memang setiap pekan itu ada rubrik sinema di Tempo, dan kayak Tempo tuh udah punya SOP-nya kalau ulasan sinema tuh harus yang seperti ini. Jadi saya nggak cuma sinopsis, tapi juga harus ada kedalaman analisis di dalamnya. Nah, tapi itu tidak satu-satunya tulisan tentang film yang saya buat. Jadi karena saya jurnalis, tentu saja ada tulisan-tulisan lain yang terkait film, tapi misalnya seperti wawancara pembuat film, terus meliput festival-festival film, jadi lebih ke reportase-reportase, acara-acara yang berkaitan dengan sinema, itu juga ditulis. Terus kadang kalau ada edisi khusus atau kalau kayak liputan khusus itu mungkin membahas riwayat satu sutradara, misalnya filmnya dari masa ke masa, atau waktu itu misalnya keluar film Beauty and the Beast, nah itu ditelusuri lagi dari belakang, ada berapa versi sih Beauty and the Beast, dan bagaimana versi masing-masing itu, nah itu ada kayak liputan khusus tentang satu film itu. Jadi ada banyak hal terkait sinema yang biasanya bisa jadi topik untuk seorang jurnalis untuk ditulis. Gitu. Tadi Moyang bilang kalau misalnya dalam mengerjakan tugas jurnalistik terkait film itu harus ada semacam kayak SOP yang harus dipatuhi. Maksudnya itu seperti apa sih SOP-nya? Kalau untuk tulisan lain di luar ulasan ya, itu pastinya menuruti kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi misalnya harus ada verifikasi. Jadi kalau misalnya tulisan-tulisan tentang wawancara pembuat film misalnya, atau cerita-cerita reportase festival film, tentu itu mengikuti kaidah jurnalistik kayak berdasarkan wawancara, berdasarkan reportase. Jadi nggak boleh pendapat pribadi gitu. Tapi ketika rubriknya rubrik sinema yang memang isinya ada ulasan sinema, nah di situ kita dibebaskan untuk memang semerdeka mungkin untuk memberikan pendapat tentang satu film yang sedang diulas. Nah, kalau tentang SOP tadi sih, mungkin bukan SOP apa ya, kayak tiap media kan punya gaya dalam menulis, dan kalau Tempo sepemahaman dan sepengalaman saya dalam rubrik sinema itu kita berusaha untuk memberikan sebuah ulasan yang sedapat mungkin ditarik ke konteks sosialnya. Jadi misalnya film ini apakah ceritanya tepat dengan konteks sosial yang sekarang sedang terjadi, atau apa bagian-bagian di dalam film yang mungkin bisa dilihat dari perspektif kritis, entah mungkin dari bagaimana representatif laki-laki dan perempuan di dalam film itu misalnya. Jadi elemen-elemen lain yang bisa dilihat yang lebih dari sekedar sinopsis ceritanya aja gitu, atau logika cerita di dalam film itu. Kalau Arya sendiri, Sinekrip sendiri, melihatnya lebih sebagai jurnalis film atau kritikus film? Karena sebenarnya kita perbedaannya sangat tipis dan orang bisa saja menganggap, oh saya kritikus film, saya jurnalis film. Kalau Arya, memandangnya diri Arya sebagai apa? Jurnalis film, kritikus film? Kalau melihat penjelasannya Moyang tadi. Mungkin sebenarnya mostly kayak yang dilakukan hampir sama ya. Cuman kalau dari dulu sih gue sama yang lain gitu di Sinekrip emang lebih banyak ngeritik sih gitu. Jadi lebih banyak mengungkapin pendapat soal satu film ini gitu. Mostly lebih ke hal-hal itunya gitu. Jadi mungkin ya lebih dari 90% konten yang ada di Sinekrip itu isinya emang review dan kritik gitu ke beberapa film yang udah pernah kita tonton gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga kita kadang ngebahas hal-hal lain seputar sinema juga, kayak tadi Mbak Mayong bilang gitu soal sutradaranya. Nah, hal-hal kayak gitu juga kadang kita bahas sih. Cuman emang rasionya masih sedikit banget lah. Kita emang lebih fokusnya ya pendapat kita film ini kenapa menarik untuk ditonton kayak gitu sih. Kalau dalam mengkritik film, Arya, sebenarnya ada nggak sih beberapa aturan yang harus diikuti? Misalnya untuk Sinekrip, misalnya mengkritik tidak boleh terlalu keras, atau misalnya harus ada beberapa hal-hal yang jadi acuan atau contekan dalam mengkritik film. Ya. Sebenarnya dari awal saya gue selalu ngobrol kalau ke anak-anak tuh ya review, gue nggak pernah maksain gitu. Lu harus nge-reviewnya kayak gini atau kayak gitu. Ngeritiknya harus kayak gini atau kayak gitu itu terserah kalian gitu, karena sebenarnya Sinekrip sendiri juga ngelewatin proses editing sih ya. Jadi gue
ngebebasin biar orang benar-benar speak up aja gitu, apa yang pengen diomongin soal film gitu. Tapi emang kalau ketika ada batasan kayak udah terlalu, oh ini kayaknya udah udah di luar ini konteks deh, itu emang gue buang kayak gitu sih. Tapi kalau soal ada batasan aturan, enggak sih. Sekarang kita yang penting kritisnya itu sesuai tempatnya aja gitu. Maksudnya bukan kayak si ini jelek mainnya karena gue nggak suka sih sama orangnya di kehidupan asli. Nah, bukan kayak gitu. Jadi lebih kayak ya udah lu ngeritik ya sesuai tempatnya aja. Dia kenapa jelek karena mungkin karakternya nggak pas gitu, atau penulisan karakternya ya terlalu lemah, jadi dianya harusnya bisa stand out tapi jadinya enggak, kayak gitulah. Jadi untuk saat ini sih batasannya masih itu aja, yang penting sesuai tempatnya gitu ngeritik. Ya bercanda-bercanda sering sih, cuman kan itu kayak cuman selingan-selingan aja gitu sih. Kalau kita masuknya apa, Andri? Kita tim hore-hore aja lah. Jadi kita bukan kritikus, bukan jurnalis ya? Janganlah, nggak usah proklaim gitu. Self proklaim tuh gampang kok, kita nggak usah self proklaim. Tapi jadi penasaran, maksudnya tadi kalau dari penjelasan Arya kan berarti tidak ada format khusus dalam mengkritik film. Karena sebenarnya kan film itu kan antara film yang satu dengan film yang lain punya pendekatan yang berbeda, cara storytelling yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk mengkritik dengan atau mengulasnya dengan cara yang sama. Tapi kalau dengan jurnalisme sendiri, misalnya ketika kritikus mengkritik film sama jurnalis mengulas film, itu ada hal yang beda nggak sih, Moyang? Atau sebenarnya sama gitu? Jadi apa yang membedakan? Apa ya? Kalau dalam hal mengulas film, mungkin kalau saya pribadi ya, saya sendiri belajar untuk mengulas, karena kan saya baru ketika di assign ke desk ini juga masih buta sama sekali tentang bagaimana mengulas film. Ya saya belajarnya ke kritikus film gitu, ke tulisan-tulisan di blognya Mas Eki Imanjaya misalnya, atau tulisan-tulisan di Cinema Poetica. Jadi ya itu kan mereka ada kritikus film, dan itu yang jadi acuan, itu yang jadi bahan belajar saya ketika menulis untuk majalah Tempo setiap pekannya gitu. Kalau perbedaannya nggak tahu ya. Kalau jurnalis mungkin dia punya tenggat waktu gitu. Jadi ada harus terikat dengan waktu. Jadi misalnya film-film yang diulas itu harus misalnya film yang sedang dibicarakan, atau film terbaru, atau yang ada bahasanya itu newspek kalau di media itu yang ada nilai beritanya karena itu sedang dibicarakan oleh orang. Jadi kalau rubrik Cinema di Tempo itu sangat terikat dengan apa sih yang sedang terjadi hari ini, apa sih film yang terbaru yang dikeluarkan gitu. Nah, nggak tahu kalau kritik film mungkin bisa lebih longgar ya soal waktu. Mungkin bisa beberapa pekan setelah film dirilis baru dikeluarkan, dan bisa membuat ulasannya lebih dalam gitu kayaknya dibanding jurnalis. Gitu ya Mas Arya ya? Bisa setahun setelahnya malah. Pas baru nonton. Tapi kayak tadi Arya cerita kalau misalnya dia dalam mengkritik film nggak ada format. Tapi kalau jurnalis ketika mengulas film ada format nggak? Atau sama? Cenderung cair juga? Kalau format yang pembukanya harus apa, tengah-tengahnya apa, penutupnya apa, itu nggak ada. Karena seperti yang Mas Isman bilang tadi, setiap film pasti didekati dengan cara yang berbeda gitu. Tapi sebisa mungkin apa poin-poin yang harus ada di dalam tulisan. Nah, itu mungkin yang ada sedikit banyak panduannya. Misalnya harus ada pastinya sinopsis, tapi berapa persen sinopsis. Kalau di saya itu 3 paragraf menceritakan sinopsis itu udah kepanjangan. Jadi nggak boleh panjang-panjang menceritakan sinopsis cerita. Harus lebih banyak analisisnya, harus lebih banyak kritik dan ulasannya. Kemudian kalau yang saya pakai sih belajar dari teman-teman waktu itu saya lihat materinya di Cinema Poetica, kalau teman-teman pernah lihat. Jadi kayak ada 3 elemen di dalam ulasan film: konten, konsep, dan konteks gitu. Konten itu lebih bicara tentang editingnya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, suaranya, alur cerita dan sebagainya. Kalau konsep itu lebih ke tema apa sih yang dibahas oleh film itu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh film. Jadi konsep secara internal film. Kemudian konteks, bagaimana film itu ditempatkan di ranah sosialnya. Apakah film ini tepat waktu menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi misalnya,
atau apakah film ini ya sesuai dengan zaman misalnya. Nah, ada 3 elemen itu sih yang biasanya saya perhatikan ketika mengulas sebuah film, konten, konsep, dan konteks. Moyang bisa beri contoh nggak misalnya film yang baru-baru ini Moyang ulas, terus kemudian mengkajinya dari 3 konteks tadi, 3 hal tadi. Oke, coba ya. Tapi singkat aja. Ya, misalnya Dark, yang terakhir nih yang paling ingat mungkin Dark. Konten, mungkin secara konten Dark, terus juga karena filmnya Dark, maka mereka suasananya agak-agak gelap seperti di musim dingin. Misalnya itu kan dari segi tone ya, tone gambar. Atau kalau dari segi konten yang lain, apakah ketika mereka melompat dari satu waktu ke waktu lain itu membingungkan kita nggak? Kita bisa nggak mencari tahu kita sedang di tahun berapa? Nah, Dark kan misalnya menyajikan itu menara pembangkit listriknya itu tahun sekian nggak ada, tahun ini ada. Nah, itu yang membuat kita tidak bingung ketika sedang menonton. Nah, itu konten-konten teknis yang ada di dalam film yang bisa kita bahas. Kalau konsepnya, mungkin secara konsep si Dark ini tidak hanya soal lompatan waktu, tapi juga berusaha untuk apa ya misalnya konsepnya mungkin ada elemen-elemen fisika yang ingin disampaikan atau filosofis apa. Terus ada yang saya perhatikan misalnya ada karya seni yang coba dimunculkan di dalam adegan gitu yang bisa dibaca. Nah, itu mungkin secara konsep. Kalau secara konteks bisa dibandingkan misalnya dengan film-film menjelajah waktu yang pernah ada. Misalnya apakah Dark ini udah lebih maju dibanding film-film sejenis? Kayaknya sih kurang lebih gitu ya. Kalau saya bisa kasih contoh. Nah, Arya, ini kan tadi kalau Moyang cerita ketika dia mereview film, dia approach-nya tuh dia punya 3 hal, yaitu konsep, konten, dan konteks. Nah, kalau dalam mengkritik film itu Arya lebih apakah punya konsep yang sama, maksudnya punya 3 acuan tersebut, atau Arya fokus ke satu hal yang menurut Arya paling menonjol, yang baik itu untuk dikritik ataupun untuk dipuji. Ini menarik sih, soalnya kalau kita emang kurang lebih pengen bisa merangkum semua itu sih, yang tadi disebutin sama Mayong juga, kita tuh emang berusaha, tapi mostly gimana filmnya sih, balik lagi gitu. Jadi ada film yang emang lebih enak ngomongin kontennya daripada ngomongin konsepnya gitu. Tapi ada film yang enak diomongin semuanya gitu. Bahkan kalau mau contoh, waktu itu kita pernah review 2 Garis Biru, sampai bikin 2 video karena seru banget ngomongin konsep filmnya gitu, sampai kita bikin video terpisah gitu. Jadi kayak kenapa treatment sutradaranya pengen ngambil ngeliatin Zara makan kerang, kayak gitu-gitu, itu enak gitu dibahas gitu. Jadi sampai kita bikin 2 video khusus ngebahas hal-hal yang begitunya aja gitu. Tapi mostly sih kita berusaha kalau dalam nge-review atau ngeritik ya ngambil semua unsur itu sih. Dan balik lagi ke filmnya tadi aja gitu. Apakah film ini oke secara teknis gitu, biasanya kalau yang stand out-nya di kontennya gitu ya udah pasti mungkin itu yang kita tangkap pas nonton pasti lebih diomongin itunya gitu. Tapi pasti ada yang nambah-nambahin, kan ini ada hubungan sama ini, ya itu kita serahin ke yang nonton reviewnya. Biasanya mereka juga suka nambahin tuh hal-hal itu. Jadi ya biar ini aja sih, biar menarik. Dan ya biar videonya nggak terlalu panjang juga sih sebenarnya. Karena lumayan, mengolahnya lumayan. Kalau di tulisan sih enak sebenarnya. Kalau pengen yang lebih detail itu, gue juga lebih consider mendingan baca review dalam bentuk tulisan sih. Karena kan lebih enak gitu, kita bacanya bisa santai gitu, dan udah terstruktur gitu sih. Ini kan ada perbedaan antara tadi Arya dan Moyang. Kalau Arya kan lebih ke video dan Moyang lebih ke teks. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, dalam mereview film atau mengulas ataupun mengkritik, ada medium yang lebih pas nggak sih sebenarnya? Atau ada keunggulan nggak? Misalnya video lebih unggul dibanding teks, atau teks lebih unggul dibanding video? Dua-duanya bisa memberikan hal yang berbeda sih ya. Saya yakin juga Mas Arya tahu. Jadi kalau tulisan mungkin ya bisa mengulas dengan lebih dalam, tapi tidak bisa memasukkan cuplikan adegan yang sedang dibicarakan misalnya. Nah, kalau video atau medium lain kayak podcast tuh bisa memasukkan insert hal-hal yang memang ada di film. Karena sinema kan visual dan audio yang tidak bisa
kalau tulisan cuma terbatas mendeskripsikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tapi dengan medium non tulisan itu bisa dimasukin aja gitu langsung. Dan dua-duanya saya kira memberi pengalaman berbeda sih saat membaca ulasan filmnya. Kalau Arya? Setuju sih, setuju. Sama sih. Dua-duanya punya ininya sendiri sih, punya apa ya? Punya khasnya sendiri sih. Gue pribadi sampai sekarang masih sering kok baca review film gitu, karena gue awalnya mulainya juga kan dari nulis gitu, dan emang kayak udah kebiasaan aja gitu, menonton film apa atau abis nonton film apa, kadang gue baca dulu reviewnya gitu. Justru video gue bikin itu sebagai ini aja sih, gue sebenarnya bikin video itu buat nyocokin aja audiens sekarang itu kayaknya udah mulai males baca gitu, jadi gue coba buat gimana caranya menyampaikan review yang benar-benar singkat gitu, padat, tapi ya orang tuh mau nonton aja gitu, biar mereka tuh kan suka didongengin gitu ya, maksudnya lebih sering. Kalau yang sekarang yang gue lihat ya, habitnya, bahkan ada channel review film yang ngedongengin isi filmnya dan penontonnya banyak. Nah, itu tandanya orang-orang Indonesia sangat suka didongengin isi filmnya tanpa mereka harus nonton filmnya gitu. Jadi nggak perlu nonton filmnya lagi ya? Iya, karena ada yang ngedongengin gitu, dan itu banyak banget channelnya. Kalau kalian iseng-iseng, silakan aja cari ya gitu ya. Nah, makanya jadi gue berusaha buat gimana caranya ini aja sih, apa namanya, memvisualkan review dalam bentuk yang lebih santai gitu. Kalau tulisan sih, gue sampai sekarang masih sering tuh baca-baca, dan yang kalau di luar, apalagi kalau di Hollywood kayaknya masih banyak kan yang lebih prefer baca review tulisan, dan itu selalu jadi acuan gue juga sih sebenarnya. Oke, ini kita udah kedatangan guest satunya, Mas Hikmat Darmawan. Halo, sorry ya. Ada 2 rapat dadakan dan fisik semua. Ya ampun, gue lupa Jakarta. Jakarta pandemi pun macet. Iya. Jadi, sorry ya semua. Maaf ya, baru bisa gabung. Ya, jadi mungkin kita introduce sedikit. Mas Hikmat Darmawan ini Ketua Komite Film dari Dewan Kesenian Jakarta. Masih kan Mas ya? Atau udah? Oh enggak. Udah enggak dong. Itu yang periode 2016 dilantik sampai 2020. Tapi ya? Sekarang udah selesai. Sekarang di DKJ aja. Enggak. Di DKJ aja. Bukan. Ketua Komite Film yang baru Agni. Dari Agni. Karena saya masih ingatnya yang lama. Iya, emang baru sih, belum diumumkan soalnya. Mas Hikmat ini adalah kritikus film. Nah, tadi ini kita udah bicara Mas sedikit resume. Tadi kita bicara soal kerja jurnalis sama kritikus film. Kalau jurnalis itu approach-nya ke dalam sebuah produk film itu seperti apa, kritikus seperti apa. Cuman mungkin Mas Hikmat kan ada background akademik di sini. Mungkin bisa jelasin dikit nggak? Perbedaan jurnalis enggak juga, enggak akademik amat juga. Ya, lebih ke pengalaman aja ya kali ya. Memang kalau di kita itu sering berbaur kali, tapi kayaknya teman-teman lebih paham yang situasi terkininya ya dari lapangan gitu. Kalau saya kan dulu itu mungkin cerita sedikit aja sebagai latar gitu ya, kira-kira yang ngebentuk pemahaman gue tentang kritik film dan jurnalisme film, bedanya apa tuh dari apa yang gue baca, gue lihat waktu gue kecil dulu, waktu tahun-tahun 80-an, itu bahkan pada saat gue masih SD, SMP terutama, itu gue punya dan kalau dalam komik nih langsung ada balon kata wah tua juga ya. Lalu langsung ada sebagian yang wah tua juga ya gitu. Ya memang tahun 80-an itu gue bahkan SD gue tuh senang sekali baca ulasan film, kritik film di majalah Tempo, Zaman sama Kompas tentu saja. Nah, di situ tuh agak baur karena seringkali dituliskan kritiknya itu sebagai kritik, tapi juga medianya adalah media yang wadah atau wahana jurnalistik kan. Jadi kalau jurnalisme kan dia ngeliput filmnya, bukan misalnya aspek bagaimana film itu di masyarakat atau bagaimana film itu dibuat atau siapa saja yang terlibat gitu. Itu kan biasanya jurnalisme film tuh kayak gitu kan. Tapi kalau kritik kan dari mulai tingkat yang paling sederhana ulasan, nah itu yang banyak di media massa gitu ya.
sampai ke yang lebih merupakan kayak esai gitu atau yang akademik. Nah, dulu tentu aja gue nggak baca yang akademik, tapi ada orang akademik yang mengulas film, sebagaimana mengulas buku dan sebagainya. Nah, jadinya di samping campur baur, tapi gue bisa membedakan gitu. Oh, kalau misalnya gosip tentang film, ya itu masih aspek wartawan tuh yang kerja. Tapi kalau nulis ulasan film bisa wartawan, bisa misalnya sastrawan, bisa budayawan, bisa orang yang entah siapa, tapi dia ngulas filmnya itu sendiri. Dan biasanya kalau ulasan itu kebanyakan kan sinopsisnya aja gitu, ceritanya, terus nanti ada like or dislike gitu, kesimpulan. Nah, itu pola itu masih berlanjut kan. Cuma dulu gue lihat misalnya Putu Wijaya, Norka Masardi, Radar Pancadahana, terus kadang sesekali Gunawan Muhammad dalam catatan pinggirnya gitu, Yudhistira, kok asik ya, Sehno Gumira gitu kan, Mas Bambang Bujono pernah sekali gitu. Kadang Mas Bambang tuh yang gue inget lebih pada jurnalisme film ya, serba-serbi filmnya gitu. Tapi kok kalau yang dari mereka itu kok gue dapet hal yang unik. Pertama penulisannya kan, penulisannya juga asik gitu. Dan ini bukan akademik ya, tapi katakanlah dalam tanda petik nyastra gitu, atau ngesai gitu kan. Jadi dapat sesuatu yang kayak film tuh jadi kayak makhluk hidup yang asik banget loh dibicarakan gitu. Gue jadi bisa berdialog dengan tulisannya sendiri maupun kayaknya film. Dan pun ketika gue akhirnya tertarik buat nonton, biasa sneaking gitu ya, namanya anak SMP ya, banyak kan yang dibahas gitu, belum boleh gitu ya nonton kalau beneran menerapkan itu ya batasan umur gitu ya, tapi kan suka masuk aja gitu. Dan kok balik lagi terus baca lagi ulasannya, kok masih kayak ada dialog, jadi kayak ngebuka wawasan gitu loh, esai atau ulasan yang kayak gitu. Nah, dari situ gue jadi kayak punya model gitu. Oh, film itu sebetulnya kemudian ya, bertahun-tahun kemudian gue menyimpulkan ya film itu sebenarnya kan produk budaya dan bisa disikapi sebagai sebuah lakon kebudayaan juga gitu. Jadi gue nggak keberatan banget. Buat gue bukan hal yang aneh kalau misalnya gue apakah terus jadi angker dan segala macam. Nah, itu bedanya. Dulu masalah kebudayaan tuh nggak angker gitu. Kayak gue anak SD, SMP, toh seneng-seneng aja, nyaman-nyaman aja baca. Walaupun mungkin ada yang akan balon kata lagi, nerd kali lu, gitu kan. Yang lain, gue tuh tinggal di kampung, di Jakarta, dan teman-teman gue bisa sama asiknya, dan nyokap gue nggak berpendidikan tinggi, sama aja bisa sama-sama menggemari Godfather, sebagaimana dia suka juga sama sinetron-sinetron tersanjung sampai 12 gitu. Jadi maksud gue nggak ada hubungannya tuh sama pendidikan atau apa segala macam. Kebudayaan bukan masalah yang angker, dan dari dulu sampai sekarang buat gue itulah kenapa gue menghargai film dan komik gitu ya sebagai sebuah kerja kebudayaan juga. Dan satu, kebudayaan tidak angker buat gue. Dua, lah memang itu kerja kebudayaan gitu. Maksudnya buat gue given gitu. Bikin komik yang Petruk Gareng aja itu sebuah lakon kebudayaan kok gitu loh. Dan dalam konteks ini gue punya kritik terhadap pendekatan kebudayaan yang tradisional kan. Maksudnya yang bahwa kalau kerja atau karya atau produk kebudayaan itu yang luhung-luhung, enggak lah. Klepon itu kan produk kebudayaan. Kita kan boleh ngulas klepon, tapi klepon sekedar dibahas enak atau enggak, itu gue cuma dapat info, oke, enak atau enggak, dan itu bisa jadi subjektif. Begitu gue rasain ternyata enak juga gitu. Tapi kalau klepon itu kelapa, kita negeri kelapa, tropikal, gitu kan ngebahas itu. Sebagaimana Sindunata misalnya ngebahas atau Gus Dur ngebahas sepak bola, bisa dapat banyak, tuh asik tuh. Jalan samurai kesebelasan ini misalnya, kan asik. Jadi gue mengambil model ideal itu jadi kritik tuh jadi bukan akademik benar, tapi gue memanfaatkan bacaan akademik tentu saja di samping yang lain-lain. Jadi kritik film itu tidak selalu akademik ya, maksudnya kayak tadi Arya dia punya cara pandang sendiri bahwa dalam satu film ada beberapa unsur yang ini lebih pantas untuk dikritik, ini tidak, karena dia ingin yang benar-benar mengkritik halnya spesifik. Sementara kayak tadi Moyang dia cerita soal jurnalisme film. Dia itu bicara bahwa dia selalu meng-approach sebuah film itu dari tiga hal, yaitu konsep, konten, dan konteks, seperti itu. Jadi untuk kritik itu cenderung lebih cair ya, karena bisa ngambil sisi-sisi yang spesifik ya. Ya tergantung sikap kita sebagai apa itu kritik kan. Kalau gue memaknainya kritik itu sebuah
Satu kerja karya juga. Ini barusan gue lagi seru-seruan, udah lama nggak seru-seruan di Twitter ya. Gue ngeritik film Tilik ya. Oh, terus Iya. terus kenapa? Gue baca tadi Twitternya, Kang. Oh baca, wah kamu stalking ya? Oh, saya stalking Padahal, semua orang. padahal gue stalking juga. Ya jadi apa namanya, udah lama juga ya nggak jeb-jeban gini di Twitter gitu. Tapi ada yang berulang deh. Satu misalnya alah kritikus itu bikin dong gitu. Ada yang pasang foto gue terus dibilang fotonya kayak gini, jadi ada hominem ya ngelihat pokoknya personal. Terus secara keseluruhan kayaknya tampak ada semacam pandangan yang masih bekerja, kritik itu sama dengan nyela gitu loh. Sure, kadang-kadang memang kita nyela juga. Ya itu biasa aja gitu ya. Tapi kan itu cuma satu aspek dari kritik dan bukan yang utama gitu loh. Maksudnya ketika gue misalnya muji film dengan argumen tertentu, itu nggak jadi rame amat gitu ya. Tapi giliran gue memang nyela gitu. Nah, tapi gini, kalau bicara tadi soal kritik belakangan gue percaya ada beberapa pendekatan yang menarik. Satu, memang ada kritik akademik. Kalau ini gue berangkat dari Tony Ryan ya. Jadi dia membedakan, Tony Ryan itu kritikus di Sight and Sound. Dan dia ngomong ini pada saat di G-Fest ya. Gue lupa tahun berapa. Tapi di Jakarta dia ada workshop. Gue sangat terkesan ada pembagian 3. Karena sebelumnya ada Veven Wardana juga ngebagi 3 juga. Kalau gue ambil yang Tony Ryan itu, Tony Ryan ya. Bukan Tony Ryan, Tony Ryan. R-A-Y-N. Kan bahasa lisan itu nanti salah ketik. Siapa yang mau ngetik? Tony Ryan itu dia membagi 3 kritik film itu. Ada yang consumer guide, jadi tujuannya adalah untuk merekomendasi is this movie worth your money. Jadi lo beli karcis rugi apa enggak, dan ukuran ruginya adalah like or dislike, emotional attachment atau apa gitu. Jadi gue suka kalau misalnya kepuasan maksimum didapat, misalnya kepuasannya itu didefinisikan dengan banyak actionnya gitu, maka it's worth your money. Jadi consumer guide, sebagai consumer guide. Lalu ada kritik akademik kata Tony Ryan, yaitu kritik yang kepentingannya menciptakan teori. Nah dalam konteks ini gue bilang gitu ya, itu tadi kan kritik kok dibalasnya dengan bikin dong film, bisanya ngeritik doang gitu. Itu karena dia tidak memandang kritik itu sebagai karya. Padahal menurut gue dia karya. Granted bikin film mungkin lebih susah dari bikin kritik yang ngetik doang. Tapi gue sedikit kasih contoh yang agak dari bidang lain. Gue pernah tuh komentar gitu sama Sutarji Kalsumbahri. Kan dia bilang, saya ngetik nih cerpen yang ini, kan dia sebut, kan gue suka sama satu cerpennya, gue tanya gitu, itu berapa lama Bang bikin? Saya ngetiknya sih 40 menit katanya. Hah, cerpen kayak gitu 40 menit bikinnya? Kau jangan sembarangan. Aku tuh bikinnya 40 tahun. Ngetiknya yang 40 menit. Dia bilang gitu. Jadi maksud gue ya kritik sebagai karya bukan prakarya ketik doang gitu loh, tapi dia harusnya idealnya punya pijakan pengalaman maupun pencarian kebenaran sinematik, kebenaran teoritik dan sebagainya. Itu baru gue gue kerasa menghargai melihat karya-karya kritik akademik. Tapi tujuannya bikin teori, dia adalah karya itu sendiri. Nah kalau Tony Ryan menempatkan pada jenis ketiga, kritik adalah upaya melawan kapitalisme, dia bilang. Jadi ada sebuah sistem besar yang namanya Hollywood, ya kan? Hollywood ini kayak Leviathan sebagai sebuah sistem besar gitu kan. Nah, kerjaan dia sederhana aja. Dia mengenalkan apa yang tidak di dalam sistem itu. Jadi kerjanya dia adalah mengenalkan film-film dari world movies, indie, film yang dalam standar hiburan, industri hiburan tidak masuk, tidak worth your money gitu. But it's worth your loh gitu loh. Nah itu yang gue merasa pembagian ini menarik dan rada cocok, atau gue mencocok-cocokkan diri ke situ. Mungkin karena gue merasa itu keren. Jadi karena penjelasan Mas Hikmat tadi menarik soal ada yang consumer guide, ada yang sebagai teori, dan kemudian sebagai satunya lagi untuk melawan kapitalisme akademik.
Nah, ini tadi kalau mendengar penjelasan Moyang, itu ada kesan bahwa kritik itu termasuk dari bagian tugas jurnalistik. Nah, kalau menurut Moyang sendiri, apakah kritik di dalam yang jurnalis film itu berhenti di consumer guide atau sebenarnya bisa lebih lagi? Okay. Karena kalau kita ngeliat kan kebanyakan review film di media-media massa kan hanyalah untuk orang, this movie is really worth your time and money. Tapi sebenarnya di media massa perlu nggak lebih dari sekedar kritik sebagai consumer guide? Mungkin untuk menjawab itu perlu membongkar persoalan rubrik sinema di media massa sih akhirnya gitu. Karena kenapa rubrik sinema, mungkin kebanyakan rubrik sinema di media massa cenderung dangkal misalnya, atau cenderung cuma sinopsis yang dibumbui sedikit pendapat bagus, menarik atau apa gitu ya. Mungkin melihat permasalahan di baliknya seperti banyak sekali jurnalis suatu media itu sistemnya kan dirotasi gitu. Jadi tidak satu orang fokus untuk menulis film saja sepanjang karirnya. Tapi biasanya mungkin setiap tahun terus harus berganti desk lagi. Kayak saya kan di awal 2 tahun pertama di desk lain, baru di tahun kedua saya masuk di seni dan sinema, dan kebetulan sampai sekarang belum di rotasi. Jadi mungkin bisa punya pengalaman agak lebih banyak untuk mengulas sinema, tapi di banyak kasus lain tidak seperti itu gitu. Kecuali memang jurnalisnya yang cinta sekali pada sinema dan berdedikasi untuk mengulas sinema walaupun dia tidak lagi di desk itu. Kayak Mas Isman pernah ya waktu itu walaupun bukan di desk film tapi sering mengirim tulisan film. Nah, itu jadi masalah karena mungkin tidak cukup banyak waktu untuk belajar menulis mengulas sinema secara dalam dengan memasukkan unsur-unsur yang tadi kita bahas, sehingga jadinya ya consumer guide aja gitu. Media misalnya sekedar beri rating, ini bagus atau enggak, bintang berapa. Akhirnya muncullah mungkin persepsi bahwa jurnalis film adalah pengulas film dengan cara-cara yang lebih ringkas, lebih tidak sedalam mungkin kritikus film atau scholar film lainnya. Tapi kalau saya sendiri gitu karena ada rubrik setiap pekan yang didedikasikan untuk sinema dari majalah Tempo, jadi punya keinginan untuk mengeksplorasi itu gitu. Nggak cukup berhenti hanya di sekedar kasih tahu ini film bagus atau enggak, tapi jatah 2 halaman setiap pekan itu ingin saya manfaatkan untuk membuat belajar menulis sesuatu yang lebih dalam lagi sih kalau dari saya gitu. Jadi makanya belajar untuk mengulas lebih dalam, memasukkan unsur-unsur lain dari yang saya tangkap dari sinema itu selain cuma sekedar jalan cerita, actingnya menarik atau tidak gitu. Mungkin menjawab atau enggak pertanyaan Mas Ibu? Nah, menjawab. Kalau Arya sendiri ada tanggapan nggak atas penjelasan tadi Mas Hikmat soal 3 jenis kritik tadi, ada yang akademik, ada yang tadi untuk langkah kapitalisme tadi, dan satu lagi yang sebagai consumer guide. Karena Arya kan beberapa kali juga membuat kritik film yang juga ada teori-teorinya, walaupun nanti bisa kita elaborasi lagi. Menarik sih, ya emang setuju sih, beberapa kritik kadang bisa jadi tiga hal tadi gitu ya. Bahkan kalau gue sendiri gitu kadang review film karena emang karena emang pengen ngomongin itu film gitu, tapi yang penonton ngebentuk image kalau yang gue omongin itu adalah consumer guide gitu. Jadi mereka jadi kayak berpatokan, wah berarti gue harus nonton nih atau enggak gitu. Padahal sebenarnya gue nggak pernah mengencourage juga orang buat lu harus nonton ya, kecuali emang filmnya bagus banget ya gitu bagi gue gitu. Dan nggak pernah mengencourage juga lu nggak usah nonton ya, kecuali emang filmnya hancur banget gitu ya. Jadi itu tetap gue balikin lagi sih ke penonton gitu. Dan biasanya sih kalau yang gue tahu bentuk-bentuk kritik kayak gitu yang kayak udah bentuknya udah bisa melawan kapitalis dan lain-lain, itu seringnya gue nemuin emang di dalam bentuk tulisan sih, dan emang seru sendiri gitu kalau baca hal-hal itu. Kalau di video ya gue belum nemu aja sih kalau yang lebih ke aspek kayak gitunya gitu, masih dikit lah kayaknya. Even gue sama teman-teman juga jarang bikin kayak gitu karena gue tahu audiensnya nggak suka diceramahin kali ya, something gitu. Ini mungkin pertanyaan lagi ke Mas Hikmat nih. Ada certain skill yang harus dikuasai nggak sih untuk seseorang bisa menjadi kritik film atau jurnalis film gitu? Ya. Mungkin nanti dari Mas Hikmat, kemudian Moyang, Mang Arya juga bisa nambahin. Kalau gue sih memang suka
menonton film adalah bagian penting ya, tapi itu titik berangkat, bukan apa namanya core-nya menjadi kritik film. Jadi kalau medianya adalah tulisan, tentu harus suka dan menguasai keterampilan menulis juga. Dalam hal ini memerhatikan bagaimana bahasa digunakan gitu, itu juga penting. Tapi lebih penting dalam hal tulisan bukan sekadar masalah diksi, masalah gaya gitu, tapi core-nya adalah mengorganize pemikiran ya, mengorganisasi pemikiran, jadi menstrukturkan pemikiran. Soalnya kalau gue mengartikan kritik itu adalah tanggapan rasional terhadap sebuah karya gitu. Jadi bukan rasa merasa, tapi tahu menahu. Walaupun kita bisa berangkat dari rasa, gue nggak mengharamkan juga. Maksudnya gue tidak bilang bahwa rasa merasa itu tidak valid, enggak ya. Tapi aspek critical itu adalah critical thinking. Jadi gue mengaitkannya, wah ini salah satu sub kerjaan critical thinking, menanggapi karya. Jadi nggak sekedar tanggapan emosional, tapi ada tanggapan rasional lebih lagi. Bentuknya kalau dalam tulisan adalah keterampilan menulis, dalam artian mengorganisasikan informasi, memahami kata, penyusunan kalimat, dan sebagainya. Tujuannya adalah logika gitu. Jadi gaya itu belakangan. Gaya itu cantik-cantikan, keren-kerenan itu belakangan. Tapi lebih penting lagi terstruktur nggak pemikirannya. Nah, dalam konteks itu terkait dengan 3 jenis tadi itu berangkatnya, misalnya ada orang kayak Ebert itu berangkatnya dari consumer guide kok. Dan in a way dia punya semangat itu juga gitu, membimbing calon penonton gitu, mana asupan yang baik and worth your money and your time and so on. Tapi dia mengembangkan diri kan, dia juga tumbuh kan sebagai kritikus. Nah, jangan lupa bahwa popularitas Ebert itu kan dari show TV loh. Jadi dia dapat Pulitzer-nya untuk kolom kritik, ya kan, satu-satunya kritikus film yang dapat Pulitzer di Amerika, ya tentu saja di Amerika ya, adalah Ebert. Tapi dia populernya itu karena Siskel and Ebert, dan itu show TV, ngobrol gitu loh. Nah, yang tetap di dalam 2 medium itu apa? Organizing thought-nya, gitu. Mengorganisasikan pemikirannya, jadi clear. Demikian juga si Siskel yang kemudian lebih terkenal pada bikin movie guide. Nah, itu jelas fungsinya kan movie guide. Itu tiap tahun diupdate gitu kan, untuk fokus film Amerika tapi juga film-film klasik dunia. Itu bestseller. Dia justru lebih akademik loh latar belakangnya. Dia kalau nggak salah belajar filsafat deh kalau nggak salah. Tetapi pilihannya dia menjadi consumer guide kan. Dan it's okay gitu. Karena apa? Paling tidak kalau kita bekerja di dalam sistem kapitalisme, misalnya kita bekerja dalam ekonomi konsumsi, kan paling tidak kita mengajak jangan jadi konsumen pasif. Paling tidak jadi konsumen aktif. So jadi kita lontarkan deh provokasi-provokasi untuk orang bisa mengkonsumsi film dengan lebih memerhatikan secara aktif elemen-elemennya gitu kan. It's okay gitu. Jangan, aduh keren, gila, gue mau meninggal deh rasanya nonton film itu gitu kan. Kalau hanya berhenti di situ kan, ya udah kita sebenarnya nggak tahu apa yang diomongin gitu, cuman persepsi emosional subjektif dari si yang nonton cuman dibagikan. Nah, kalau yang akademik juga bisa jadi lisan juga. Ingat nggak ada satu rangkaian video A Perverted Guide to Cinema ya, Zizek. Gue nggak selamanya suka sama Zizek. Tapi dalam hal ini, yang rangkaian videonya itu keren kan? Dia di perahu lah, ngomong gitu. Dia kan orangnya juga sangat tidak menarik ya secara fisikal gitu ya, sangat visual, keringetan, apa gitu, segala macam. Tapi omongannya itu asik, provokatif, dan sebagainya gitu. Dia, kenapa adegan di film ini, kok dia meringkuk, kalau film horor banyak orang meringkuk, menyembunyikan diri di dalam lemari pakaian. Posisi meringkuk itu seperti posisi janin bayi di dalam kandungan kan, apalah kayak gitu ya. Itu bisa-bisanya dia, terserah, tapi kan menarik gitu, dan itu bisa jadi yang akademik pun bisa jadi populer juga. Nah, cuman dia ada disiplin akademik, punya pijakan teori dan pengen bikin teori. Nah, kalau yang kritikus sebagai perlawanan itu actually kan sama juga, dia kan kayak movie guide juga gitu. Syaratnya apa? Sikap ideologis yang jelas, cuman itu aja.
Jadi kayak Tony Ryan itu praktiknya adalah, pokoknya dia akan selalu membahas film-film yang nggak dibahas oleh para consumer guide. Film-film yang dia pikir harus dikenalkan untuk mengenalkan keragaman sinema kepada halayak tentu saja karena dia Sight and Sound di Inggris ya. Kan itu terbitan BFI ya, British BFI. itu. Oke. Kalau Moyang sendiri ada tanggapan soal itu? Sepakat dengan Mas Hikmat sih. Sepakat, saya belajarnya ke Mas Hikmat juga gitu, dari pesan-pesannya Mas Hikmat. Bahwa ya yang pertama-tama adalah kemampuan menulis dulu gitu. Untuk dapat mengulas dengan baik, mengkritik dengan baik, ya setidaknya kita sudah memiliki kemampuan untuk menyusun logika kalimat dengan runut, kemudian menstrukturkan apa yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan gitu. Bahkan kalaupun medianya tidak tulisan, tapi video misalnya seperti yang dikerjakan Mas Arya atau podcast yang sekarang banyak bermunculan, itu cuma perpindahan medium kan, tapi awalnya pasti itu disusun dengan skripnya, ada logika alurnya gitu. Jadi memang yang pertama dan utama sekali harus dimiliki sebelum mengulas film adalah bisa menulis dengan baik, dengan runut, dengan angle yang jelas gitu. Kemudian baru memperkaya isinya, apa sih isi di dalam tulisan itu ya diperkaya dengan banyak-banyak menonton film, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak meresapi isu-isu sosial misalnya, supaya kita bisa mengaitkan apa yang ada Banyak di film. ngobrol. Banyak ngobrol, ya benar-benar Mas Hikmat. Banyak supaya Twitter. Nyindir dia. Seru loh. Tapi seru, emang seru. Seru. Gitu. Itu bagian dari mengkritik itu. Iya. Sebetulnya pemanasan. Pemanasan. Kalau seru dituliskan atau dibikin video kan, seru kan. Nah, kalau jadi menarik nih, karena tadi Moyang bicara soal apa sih? Jadi punya mindset atau punya kayak struktur bagaimana akan mengulas film atau mengkritiknya. Nah, Arya kan dulu awalnya kan bermula dari menulis kritik film dan kemudian bergeser ke video. Transisinya gimana sih ketika menjadi kritik yang di teks kemudian ke video? Ya kalau gue sih mungkin lebih karena ngelihat dulu audiensnya pengen tahu soal film itu tentang apa sih gitu. Jadi kalau di tulisan itu kadang kan kita bisa lebih lebih ya tadi yang sebelumnya kita pernah omongin juga lebih bebas, lebih panjang, lebih detail gitu. Cuman kalau di video itu ya gue berusaha gimana ya sesingkat dan sepadat mungkin gitu. Dan transisinya ya cukup sulit karena itu dia tadi, jadi gue harus ngorbanin beberapa aspek yang mungkin nggak kebahas gitu dan nggak kesebut dan lain-lain lah. Cuman ya dari situ sebenarnya tujuannya ya buat mancing audiens lagi, buat ngobrol lagi lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya dari review-review yang kita bikin di Snackers itu pengennya ada feedback lagi gitu, orang-orang mau ngobrolin lagi nggak film ini gitu lebih jauh. Biasanya kalau yang kolom komennya banyak banget itu berarti film ini punya daya tarik untuk diomongin lebih banyak gitu. Jadi ya gue lebih senang sih kalau ngelihat yang kayak gitu. Dan kalau kalau apa yang harus dilakukan sih ya kurang lebih udah diutarakan juga sama Kang Hikmat sama Mbak Moyang gitu. Karena emang itu yang harus dipunya gitu, organize pemikiran daripada kita ngobrol tapi ngelantur gitu. Cuman gue gimana caranya bisa bikin hal itu di Cinecrip biar kayak ngobrol tapi ada alurnya gitu. Jadi ya itu yang sekarang emang masih sampai sekarang juga diusahain sih biar penontonnya lebih enjoy aja gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita mungkin cek ada Q&A. Apa menurut kalian soal yang namanya spoiler? Apakah itu menghalangi dalam mengulas film dan mengkritik film? Karena waktu itu saya pernah baca artikel lama sekali di mana mereka mengatakan bahwa spoiler dalam sebuah kritik atau ulasan itu inevitable. Karena gimana meyakinkan seseorang bahwa film ini worth to talk, worth to watch, kalau kita nggak ngasih tahu unsur terjelek dan terbagusnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin dari Mas Hikmat dulu. Mentang-mentang I'm the oldest man in the room. Karena dituakan. Oke. Ya, gue sih nggak masalah ya mas spoiler, tapi sebetulnya juga tergantung filmnya gitu. Jadi kadang-kadang spoiler itu kalau karena keniscayaan pembahasan
ya gue oke, dan itu bisa kelihatan di dalam struktur tulisannya. Cuman ada juga sering gue baca spoiler itu simply karena nggak respect sama filmnya. Itu yang gue sebenarnya you know it when you see it lah. Jadi ada tuh film yang emang di spoil aja gitu. Nah, juga tergantung filmnya. Kayak misalnya ada film-film tertentu kayak misalnya Sixth Sense gitu, atau Wicker Man gitu. Tapi by now kan Wicker Man tahun 60-an udah susah ya Mbak escape dari itunya juga. Tapi gue waktu pas saat beredar tuh ada film kayak Seven sama sama Sixth Sense itu di iklan bioskop di Asia Tenggara minimal itu ada di dalam iklan itu ada warning, tolong jangan kasih tahu endingnya ya, tolong jangan. Nah, artinya kan si filmmaker meminta paling tidak selama itu beredar jangan di-spoil kan. Nah, kalau gue bekerja pada saat itu gue waktu itu kerja nggak ya waktu itu gue akan menghormati permintaan itu, berusaha sebisa mungkin karena ini film yang memang begitu di spoil endingnya runtuh ininya kenikmatannya. Nah, ada juga orang juga berargumen jangan rebut kenikmatan penonton untuk menemukan surprise-nya gitu dalam film. Nah, itu juga salah satu konsiderannya gitu loh. Tapi most of the time karena gue termasuk yang di satu sisi merasakan kebangkean di spoil ketika Sixth Sense gitu ya. Tahu-tahu temen gue main enaknya, gila ya ternyata gini. Ternyata Bruce Willis gini. Gue belum nonton anjing. Terus sepanjang nonton gue kayak berharap nggak gitu. Gitu. Jadi berkurang. Tapi tentu padahal kan oke, gue jadi terpaksa harus menikmati yang unsur lain, memperhatikan kamera, acting, dialog. Tapi sebenarnya tetap terganggu gitu. I can feel that. Tapi di sisi lain threshold gue untuk spoil itu rendah sekali sih. Maksud gue gini, gue tidak keberatan untuk kebanyakan spoiler. Untuk nyaris 97,5% dari mana angkanya? Ya segitu deh gitu ya. Gue nggak keberatan dengan spoil. Cuman hanya ada film-film tertentu yang emang ya iya sih, janganlah. Bahkan gue kalau dikasih tahu sama temen, ini film ada plot twist-nya loh, itu udah spoiler buat gue. Karena gue nggak tahu film itu ada plot twist atau enggak gitu. Gue pengennya tahu itu. Lu jangan plot twist gitu. Iya. Karena nanti pas gue nonton tuh jadi berpikir-pikir sebelah mana nih keluarnya lo. Jadi beban ya. Iya, jadi beban. Jadi mendingan gue ngomong lah ada plot twist atau enggak gitu. Iya. Benar. Tapi kalau gue pribadi sih kalau di Cinecritic sendiri spoiler dibahas sih, cuman itu di akhir banget dan emang udah ada udah ada disclaimer-nya gitu. Jadi ya kalau yang nonton agak ngerti mah pasti mereka udah ngerti kok rata-rata dilewatin dan emang bener spoiler mah pasti nggak akan mungkin dihindarkan sih gitu. Bahkan gue sampai sekarang kalau mau tahu satu film, gue emang nggak mau baca reviewnya dulu karena daripada gue dapat spoiler sama sekali, gue mendingan gak usah baca gitu. Karena gue kebiasaannya masih sering baca review gitu. Jadi antar aja pas sudah nonton gitu. Jadi bener-bener bagi gue review kayak gimana pun mungkin itu bisa jadi spoiler gitu buat gue pribadi gitu. Jadi emang ya udah mungkin balik lagi sih ke orangnya. Kadang ada temen gue yang emang lebih suka di spoilerin gitu. Jadi kayak udah ceritain aja nggak apa-apa. Aduh, gila. kayak sadomasokis ya. Udah biarin. Iya. Spoil me. Spoil me. Bener. Iya. Nah, kalau Moya sendiri gimana sebagian yang sekarang memegang? Kalau saya pribadi nggak masalah dengan spoiler, kecuali spoiler Game of Thrones. Bukan karena spoilernya, cuma karena orang-orang yang men-spoil itu tuh kayaknya tujuannya tuh cuma mau pamer, gue udah nonton duluan nih gitu. Jadi kayak lebih males sama sikap orang-orangnya itu ya, bukan karena spoilnya sendiri gitu. Nah, tapi anyway ke tulisan ya. Kalau membaca tulisan sendiri sih tidak keberatan dengan spoiler, tapi dalam menulis itu kayak ada wanti-wanti gitu loh. Kalau di Tempo itu kan ada kelas menulis dengan Mbak Lela Eskudori, dan Mbak Lela itu suka mewanti-wanti untuk menghindari spoiler gitu. Yang dihindari sekali itu adalah jangan kasih tahu karakter mana yang meninggal. Jadi dalam tulisan itu nggak boleh kasih tahu nih siapa karakter yang meninggal gitu.
Jadi karena memang Tempo kan dibaca oleh umum, kita tidak tahu apakah mereka cinta spoiler, apakah mereka senang di spoileri atau tidak. Jadi ya harus moderate, kita harus mempertimbangkan tulisan ini dapat mengakomodir kebutuhan semua orang. Nah, kalau saya sih menghindari untuk memberikan spoiler di dalam tulisan. Biasanya sih kalau emang perlu banget untuk menjelaskan satu adegan yang penting untuk diulas, tapi itu adegan adalah spoiler, ya mungkin diganti dengan analogi lain, seperti belokan cerita yang mengejutkan misalnya, tapi tanpa merinci gitu. Atau perubahan tak terduga pada suatu karakter misalnya. Jadi kayak itu udah spoiler menurut Arya. Itu udah spoiler tuh. Nggak mau baca, nggak mau baca. Kita kehilangan suruh baca Moyang. Tapi boleh gue tambahin sedikit. Gue lupa bilang bahwa gue nggak keberatan pada spoiler yang gue baca atau gue dengarkan, tapi gue biasanya nggak spoil kalau nulis. Dalam menulis ya. Karena lebih pertimbangannya menghormati potensi menikmati aja gitu. Tapi kalau emang inti dari bahasanya atau inti dari kritiknya itu ada di ending, ya apa boleh buat gitu. Maksudnya tergantung kebutuhan. Tapi biasanya gue menjaga nggak menuliskan. Tapi gue nggak apa-apa kalau di spoil. Oke, teman-teman yang udah datang, thank you untuk acara diskusi perdana kita PSR Live via Zoom. Selamat ya, perdana ya. Iya, betul. Jadi tadi nyentuh angka 25, sempat mungkin keluar di tengah jalan. Jadi kalian semua ini jemaat mula-mula ya. Terima kasih ya, teman-teman. Perdana ya. Oke. Terima kasih, teman-teman. Nanti next time-nya kita akan arrange lagi selama masa di pandemik, semasa mungkin kita bisa belum nonton normal, bioskop. Semasa kita tidak bisa menikmati Tenet ya, di bioskop. Kita akan arrange forum diskusi lagi. Mungkin dengan konsep yang lebih bagus, bintang tamu yang juga lebih oke. Kita sekarang kurang oke. Jadi lebih oke. Harus lebih oke, benar. Lebih oke gitu. Dengan topik yang juga mungkin lebih hangat lagi gitu. Mungkin lagi ada apa, nanti kita arrange juga. Again, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu acara selanjutnya. Dah.